Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Apriyadi dari SDIT Mutiara Cendekia Kota Lubuk Linggau, CGP Angkatan 9, Provinsi Sumatera Selatan. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif, diseminasi atau pengimbasan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah saya SDIT Mutiara Cendekia. Iya kan ya. Temenan apa berantem? Eh? Temenan dong, apa ini? Iya. Sama-sama cantik, sama-sama pinter. Pinter gak di kelas? Pinter kan? Tapi Sanum kemarin ada peristiwa. Iya. Ada yang terkena cubit. Dia nggak nyubit, Enggak, Ustadz mau tanya Sanum dia dulu. cuma mukul. Iya, Ustadz mau tanya Sanum dulu. Coba lihat nak, dia mana nak? Masih ada? Shanum Sana, di ini kakinya. kejadiannya itu dia kepentok meja makan sama kakak di rumah. Iya, iya. Coba lihat nak kakinya. Harusnya Gak apa-apa, coba lihatin sama Ustadz. dulu. Coba. Lihatin coba sama Ustadz. Gak apa-apa. Ih, aku cubit. Kepentok meja. Kalau cubit Dalam-dalam. Hah? Gak boleh lama-lama. Enggak, maksudnya itu kan melihat di bekas luka. Kalau cubit itu Jadi ceritanya si Shanum itu bukan kena cubit, Mas. Nah, Terus? Shanumnya kepentok meja. bentuk meja. Pas Hanum lagi ngapa misalnya itu? Bikin pohon. Bikin pohon, mbak di rumah. Terus Hanumnya jalannya mundur apa lari? Pas lari? Lari? Jadi Shanumnya itu mainnya di rumah, ya. Iya, gara-gara itu berarti kakinya lebam berwarna biru.
Emang ada sih yang dia pernah pukul sama si Shanum, tapi pukulnya cuma di tangan. Dan itu pun Pakai apa? Pakai alat nggak? setelah itu main lagi, ya kan? Udah minta maaf. Udah minta maaf. Dan dianya udah pintar. Makanya pas pulang ngaji itu kenapa Cik Ada bapak dikirain papa. Iya. Nah, terus itu habis masuk ke rumah bilang assalamualaikum. Mama itu langsung bilang, "Lah, ada cubit Shanum nggak?" Ganya bilang enggak. Ada orang Shanum nggak? Kata Ganya enggak. Nah, kata mama Ganya, ada mukul Shanum nggak? Iya, cuma di tangan mah. Kata Ganya. Nah, terus itu mama bilang, kenapa bisa mukul Shanum nak? Nah, Ganya itu langsung ingatin dulu, tapi Ganya lupa. Kejadiannya kayak mana? Ganya cuma bilang, Ganya udah minta maaf kok. Dan Gania nggak merasa nyubit Shanum gitu ya? Emang dia nggak pernah cubit Shanum. Terus adik Shanum kenapa pas nggak ngaku sama mama cerita kalau mama tadi tuh adik kejedot di rumah gitu, kejedot meja. Kita ngaku sama mama, tapi mamanya masih akal enggak. Oh, mama cerita sama mama gimana ya Shanum cerita sama mama? Kontak meja mau bukan Ganya yang ngubit. Tapi mama masih nelpon Gania gitu, mama Gania. Bapak kamarnya jangan ditutupin, itu buat aksi nyata. Saya nggak tahu nanti dia. Mundur dikit bapak tuh. Tutupin kayak mana? Bapak cincin di tangannya kejualan. Wala. Akhirnya udah ngaku di kejedut meja, tapi mama nggak percaya gitu. Iya, jadi mamanya. Gimana? Jadi pulang ini nanti kalau misalkan kalian kan sudah bermaafan, ya, Shanum ya, harus berkata yang baik, berkata Kata yang jujur, jujur. harus berani, ya kan? Kan ada tuh ketika kita pulang sekolah baca doa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar dan berikanlah kami kekuatan untuk mengerjakannya dan tunjukkanlah yang salah itu salah dan berikan kami kekuatan untuk menolaknya. Masya Allah, ini soleha betul. Ya nak ya, harus berani sampaikan sama ibunya sama mamanya di rumah. Habis ini kan kalian sudah berteman lagi. Shanum ya, Shanum harus menyampaikan sesuatu yang benar. Sampaikan. Mamanya nggak percaya, enggak mamanya. Sampaikan Shanumnya. Shanum itu kejedot meja. Kalau kakak bilang harus bilang sama mama, Shanum kena cubit temannya di sekolah, itu perbuatan yang salah. Shanumnya harus sampein kalau Shanum itu kejedot meja. Mama nggak akan marah kok. Iya. Enggak mah, nggak ada cubit. Coba lihat. Iya. Coba bisa ingat nggak prakteknya gimana pas kejedot itu? Pas Shanum lagi ngapain misalnya? Mejanya tuh pendek segini. Nah coba larinya tuh pas kejedot gimana coba? Ini ada kajiman kan nggak sini. Ya Allah. Udah ya, habis ini berteman lagi ya. Teman lagi. Coba kalian dulu bersama dulu. Coba Gania minta maaf lagi lah. Yang gara-gara bongkol kemarin coba. Gania, Shanum ngomong coba. Gania nggak akan Pelukan dong. berpelukan dulu. Sama-sama. Berpelukan. Ini sama pen aja pelukan. 1, Hebat kok. 2, 3. Sini sama sana juga.
1, 2, 3. Oke? Pinter ya, yang pinter ya. Tas sudah. Yang dia hebat. Jadi pas itu pas Sama Ustaz? masih 2 tahun. Sanum hebat. Kebanti kasur yang di bawah sepet. Kepala warna biru. Iya. Kejedot juga. Biru. Terus Warna biru. Ketimpa kasur tuh. Kasurnya segini. iya tebel ya. Nah, Akhirnya dan itu sengaja begini. Jatuh. Gini, terus kecil amat. Shanum pernah ketemu kejadian kayak gitu. Terus kemarin siapa sih yang pukul? Yang pukul Shanum siapa? Gania. Terus siapa lagi yang suka pukul-pukul? Kan tadi kan Ganianya udah nggak sengaja tuh. Pukul kan cuma kayak gini aja, teman main. Ya kan? Iya. Gak boleh berlebih-lebihan menyampaikan sesuatu. Namanya juga bermain. Shanum pernah pukul orang nggak? Nggak pernah. Iya. Jadi sama-sama main. Ganinya juga kontrol emosinya. Ya. Iya, ya. Tak boleh langsung pukul. Tangan Tanyain digunakan dulu. untuk makan, untuk Tanyain melakukan dulu hal-hal ya. yang baik ya. Oke ya. Ya. Oke, harus lebih sabar. Gania ini pintar loh. Sanum juga Sabar, pinter. gitu. Shanumnya juga hebat. Udah main lagi ah. Jom, main ke kelas. Ya, balik kelas Oke. belajar ya. Tas. Pinter. Dan dia kan itu tuh berdoa pas 2 tahun ya Allah semoga Gania punya adik tapi adiknya perempuan. Ternyata dikasih. Iya. Wah, perempuan Tadi adiknya. ada Gania itu tadi perempuan. Masya Gitu. Allah. Berarti Shanum juga harus berdoa. Berdoa dong biar dapat. Supaya Shanumnya Mau dapat kan? adik juga. Mau kan? Mau kan dapat adik? Mau ya. Kayak gitu. Biar ada Ya Allah. teman Shanumnya. Sanum pengen punya adik. Pengen perempuan apa laki-laki? Cowok? Hah? Iya, pengen cowok. Amin. Dan dia nggak suka laki-laki soalnya waktu masih 2 tahun itu kan ada teman laki-laki tuh nakal. Nah makanya Gania pilih perempuan aja. Emang Gania ingat 2 tahun sudah ngapain? Ingat lah. Gania lagi main HP tuh. Diambil. Sama teman cowoknya. Heeh. Itu kan akal ya, itu kan minjem itu. Jangan-jangan itu giginya hilang gara-gara temen cowok enggak? Udah ah. Dah Udah balik ya. ke kelas ya. Balik ke kelas ya. Belajar lagi ya, ingetin ya. Tangannya digunakan untuk melakukan hal yang Tas baik. dulu. Terus Clap. lagi. Gini. Clap. Lagi. Clap lagi. Clap. Gania hebat. Baik. Shanum. Clap. Si Shanum Hebat. hebat. Mana jempolnya? Kok hilang? Ulang berdua. Clap. Gania hebat. Shanum. Clap. Si Shanum hebat. Oke. Dah ya. Terima kasih Oke. ceritanya hari ini. Terima kasih Ya. Ustaz Adi. Iya. Dah baik-baik. Semoga nanti ceritanya baik-baik ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP dan Sedia Kota Lubuk Usaha Adi Sucipto, Sarjana Pendidikan. Yang sama-sama kita hormati Ibu Maka Kurikulum SDIT Mutiara Cendekia, Ibu Rini Anggraini, Sarjana Pendidikan Islam, dan yang sama-sama kita banggakan, kita hormati juga calon guru penggerak dari SDIT Mutiara Cendekia Lubuk Linggau, dan yang pastinya Bapak Ibu yang kami banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan diseminasi pembahasan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif CGP Angkatan 9 Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Salawat berkaitan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga sahabat di kita saat pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, untuk memulai acara kita pada
hari ini ada baiknya kita sama-sama melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bunda Kintan. Pada Bunda Kintan kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, wa'alaikumsalam karim. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran telah dibacakan oleh Bunda Kintan. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Selanjutnya itu kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Mutiara Cendekia kepada Ustaz Adi Sujib, Sarjana Pendidikan. Disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada MC Kebanggaan Mutiara Cendekia Kota Lubuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan tim manajemen SDIT Mutiara Cendekia Kota Lubuk Linggau. Yang pertama wakil kurikulum yaitu Bunda Rini Anggraini, Sarjana Pendidikan Islam. Kemudian wakil kepala sekolah bidang kesiswaan Bapak Retno Apriyadi, Sarjana Pendidikan. Dan yang saat ini sedang menempuh kuliah guru penggerak angkatan 9. Dan juga yang saya hormati kepala PTQ SDIT Mutiara Cendekia, yaitu Sarjana Ardiansyah, Sarjana Usuluddin, Sarjana Pendidikan dan Sarjana dan GR yang juga sedang menempuh kuliah guru penggerak angkatan 9. Dan juga Bunda dan Ustadz SDIT Mutiara Cendekia yang penuh semangat dan antusias dalam menimba ilmu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Puji syukur alhamdulillah pada sore hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan, baik itu diberikan nikmat sehat dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahim dan bermuajah bersama, tentunya menimba ilmu kembali, di mana dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendengarkan nanti praktik baik oleh calon 2 guru penggerak kita di SDIT Mutiara Cendekia untuk berbagi mengenai penerapan budaya positif. Jadi ini hal yang sangat penting sekali buat kita semua. Tentunya akan kita dengarkan sama-sama nanti penyampaian-penyampaian dari calon guru penggerak kita. Kemudian nanti yang kedua kalinya teriring salam dan doa. Semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semua pengikutnya. Insyaallah di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada momen yang penuh dengan ilmu dan barokah di sore hari ini, mengingat ini sudah merupakan pembukaan guru penggerak ya, peserta calon guru penggerak itu sudah angkatan yang ke-11. Dan alhamdulillah di sekolah kita ini sudah berhasil lolos dan sudah mengikuti perkuliahannya ada 2 orang, yaitu Bapak Retno Apriyadi, Sarjana Pendidikan, dan Ustadz Galih Ardiansyah, Sarjana Pendidikan. Di luar sana itu beribu-ribu
guru yang ingin merasakan hal yang sama, yang mengikuti tes ini, namun kadarullah sampai saat ini ada yang belum berhasil. Dan alhamdulillah juga hari ini sudah dibuka kembali untuk angkatan 11. Mudah-mudahan kita semua terbersih untuk ikut mengikuti seleksi yang nanti insya Allah kita akan dibekali dengan ilmu-ilmu yang luar biasa oleh para fasilitator di luar sana. Bahkan fasilitator ini ada yang didatangkan dari Pulau Jawa, ya kan? Ada juga yang dari daerah lokal, dari Lubuk Linggau dan provinsi dan lain sebagainya. Dan untuk kegiatannya itu yaitu berupa lokakarya yang selalu mereka adakan itu sebulan sekali ya, sebulan sekali. Dan di kegiatan lokakarya itu mereka dibekali tugas-tugas, kemudian dibekali ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, di mana misi kementerian kita bahwa guru-guru yang lolos menjadi guru penggerak itu adalah dianggap sudah mahir dalam materi, kemudian mahir juga dalam kepemimpinan. Makanya menjadi tolak ukur di kementerian kita bahwa guru penggerak itu adalah guru yang memang dibekali untuk memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Dan nanti setelah mereka lolos itu sudah mendapatkan lampu hijau atau sertifikat yang untuk salah satunya menjadi syarat pemimpin di sekolahnya masing-masing ya, baik itu di negeri maupun di swasta. Nah, jadi ini merupakan hal yang sangat baik sekali, hal yang sangat positif sekali dilakukan oleh kementerian kita, benar-benar menjadi panutan bagi kita semua, terlebih dalam kegiatan dalam penguasaan materi pedagogiknya, kemudian juga dalam jiwa kepemimpinannya yang memang alhamdulillah dua-duanya ini sudah diamanati sebagai pemimpin, yaitu sebagai wakil kepala sekolah dan kepala unit DTG. Dan mudah-mudahan nanti dalam juga pemimpin pembelajaran di kelas. Insya Allah nanti ketika kita melihat apa yang sudah mereka dapatkan dan akan mereka bagikan praktik baiknya hari ini kepada kita semua, bisa kita serap dengan baik dan kita juga bisa menirunya serta mengaplikasikannya di kelas kita masing-masing. Jadi mungkin itu saja sambutan dari saya sebagai kepala sekolah. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang akan disampaikan oleh dua calon guru penggerak kita hari ini insya Allah benar-benar bermanfaat dan bisa kita aplikasikan untuk kemajuan, untuk menuju gemilangnya SDIT Mutiara Cendekia di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirul kalam bila bisa bilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah SDIT Mutiara Cendekia saat itu yang telah menyampaikan atas namanya sangat luar biasa sekali. Selanjutnya mungkin kita akan ice breaking sebentar ya, yang akan dibawakan langsung oleh Charlie. Oh, doa ya. Oke. Baik, doa yang akan diqualify oleh Ustaz Effendi. Pada Ustaz Effendi disilakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suksesnya acara hari ini, mari kita memberikan tangan memohon Allah Subhanahu wa taala semoga acara kita hari ini diberi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa sihhatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syafa'atil maut wa najatan min an-nar wa qul darisat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya doa maka selesai sudah acara kita. Dan kita sudah sama-sama melakukan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya dengan Ghazal Rezeki, mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kata yang salah. Dari Allah saya mohon ampun. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bentar. Tutup dulu pintunya. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih atas waktu yang telah disempatkan untuk mendengar penjelasan terkait tentang diseminasi atau penyimbasan pemahaman dan pengalaman budaya positif yang telah kami dapatkan dan insya Allah akan segera kita terapkan di sekolah kita yang tercinta ini. Pertama-tama saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, guru yang ada di SDIT Mutiara Cendekia, perkenalkan di sini saya bersama Bapak Retno Apriyadi akan menyampaikan tentang budaya positif, ya. Nah, nanti diperuntukkan agar kita semua bisa menerapkan budaya positif, terlebih lagi di lingkungan sekolah kita. Karena kenapa? Budaya positif itu sangat penting sekali, benar Ustaz, ya. Jadi sangat penting sekali sehingga dengan kita bisa menerapkan budaya positif tersebut, kita bisa membawa perubahan, terutama itu untuk anak-anak di lingkungan kita sendiri. Ya, terlebih lagi itu bisa berimpact kepada seluruh yang ada di lingkungan sekolah kita, baik itu dari siswanya mungkin juga dari gurunya, agar bisa melakukan tindakan itu sesuai dan tepat pada sasaran. Ketika obat itu pas dosisnya untuk seseorang yang menderita penyakit. Kalau kita tidak pernah belajar, barangkali itu obat yang nanti akan kita salah kasih. Nah, itu juga perlu kita pelajari bahwasanya di penerapan budaya positif ini kita mampu mengetahui bagaimana seluk-beluk ataupun cara menyikapi berbagai persoalan yang ada di lingkungan sekolah kita. Mungkin akan segera ditambahkan kembali oleh rekan kami, Bapak Retno Apriyadi. Kami persilakan. Baik, Pak Gali, kita buat ice breaking dulu. Oh, silakan itu. Ice breaking dulu supaya teman-teman ini biar tambah semangat gitu, Ya. mendengarkan materinya. Bapak Ibu, kita ice breaking dulu ya. Oke. Boleh? Boleh. Ice breakingnya nggak terlalu banyak gitu. Saya akan menyebutkan satu buah kata, baru nanti dilanjutkan dengan nama yang saya tembak gitu, nama yang saya sebutkan. Contohnya gini, misalkan saya sebutkan satu kata tentang buahan, ya, apel, gitu ya, apel berarti ujungnya teman-teman harus sampaikan lagi kata selanjutnya. Gitu ya. Katanya bebas, boleh, nggak harus buahan gitu. Coba dulu ya. Sudah siap belum? Siap ya. Apel, Fendi. L. Laba-laba. Nah, lalu nanti setelah laba-laba sebutkan nama teman-teman yang lain. Oke, siap. Nah, gitu. Bisa ya? Oke, siap. Boleh, nanti kita akan cepet-cepet nih. Oke. Gitu ya. Saya ulangi lagi. Komputer, kunci. Nah, siapa lagi? Tunjuk. Tulang. Tunjuk. Banana. Biji, tunjuk. Indah. Indra. Siapa lagi? Sarina. Ustaz Karina. Hantu. Siapa lagi? Ustaz Abdul. Ustaz Abdul. Lagi. Uang. Apa? Uang. Uang. Oh, uang. Hujan. Uang. G. Hah? G. G. Gendut. Gendut siapa? Siapa G, bilang iya, tadi? semua. Pakai fan. Siapa? P ya? G. Teman. Teman. Ustaz Desa. Ustaz Elsa. Nara.
Nah, satu lagi. Bunda Rima belum? Bunda Rima. Bunda Rima, Nanas. Bunda belum. Apa Bun terakhir Bun? Semangat. Masya Allah. Tepuk tangan Bun. Jadi ada tepuk semangat yang biasanya itu kan teman-teman di sini hanya tepuk semangat gitu ya. Nah, tapi kita modifikasi. Semangatnya yang tepuk semangat yang kedua. Tahu? Gimana coba? Ya pakai dang dang dang. Deng deng. Dum dum dum. Dan 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 deng 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 dum dum dum. Se. Aha aha ma. Aha aha nga. Aha aha semangat. Lebih goyang lagi biar tambah semangat. Sama sekali lagi Pak. Goyang dari mana? Goyang. Boleh berdiri teman-teman? Siap ya? Semangat dua. Semangat dua. Dan dan dan. Deng deng deng. Dum dum dum. Dan dan dan. Deng deng deng. Dum dum dum. Aha aha ma. Aha aha nga. Aha aha semangat. Oke, silakan dulu teman-teman. Jadi materinya akan langsung kita lanjutkan. Break dulu ya. Apa ini habis ini? Cut dulu. Baik, Bapak Ibu, salam apa Gal? Baik, Bapak Ibu hebat, peserta diseminasi. Kita ada slogan nih untuk guru penggerak ya. Kita coba dulu ya. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat datang di diseminasi. Saya Retna Apriyadi, CGP Angkatan 9 dari SDIT Mutiara Cendekia Kota Lubuk Linggau. Dan satu lagi ada saya Gali Hardiansa, CGP Angkatan 9 dari SDIT Mutiara Cendekia Kota Lubuk Linggau. Oke, selanjutnya nanti akan jelaskan sama Ustaz Gali. Materi yang pertama tentang apa nih dulu nih? Ya, kita nanti benar ini. Silakan benar ini. Next. Nah, oke. Dan Ustaz, di sini kita akan mengetahui dulu konsep utama daripada budaya positif. Setidaknya itu ada 7. Yang pertama itu adalah tentang perubahan paradigma belajar. Yang selama ini kita anggap mengajar itu hanya datang, buka absen, buka buku, kasih tugas, selesai. Nah, ini yang harus kita rubah, yaitu tentang paradigma belajar. Kemudian tentang disiplin positif, ya. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru. Jadi nanti ada 5. Nah, di manakah posisi kita itu pada saat ini? Nanti kita bisa lihat di mana posisi kita sebagai seorang guru pada saat ini. Kemudian kita ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian tentang segitiga restitusi. Selanjutnya next. Silakan Pak Eno. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Teman-teman bisa baca di sini, pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan dengan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi ini artinya adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, kemudian minat belajar siswa, dan profil belajar siswa tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tetapi juga dia fokus pada proses dan konten pada materi yang akan kita sampaikan. Oke, lanjut. Oke, sebelum kita masuk ke miskonsepsi tentang teori kontrol, saya minta Pak Eno untuk memimpin lagu Profil Pancasila dulu. Oke, iya, kita nyanyi sama-sama. Tahu mungkin ya. Iya. Sudah hafal belum? Sudah. Silakan. Ya, kita nyanyi dulu ya. Iya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Gitu kan?
Bunda Nusa sekalian, ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru itu mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Nah, ini yang sering terjadi kita sebagai guru. Jadi masih menerapkan teacher center, bukan student center. Nah, jadi kita sebagai seorang guru itu tidak berhak untuk memaksa kehendak kita. Karena kenapa? Setiap siswa itu atau seorang peserta didik itu dia sudah lahir membawa kodratnya masing-masing. Kita tidak bisa untuk memaksa tentang perubahan yang dilakukan oleh setiap peserta didik kita. Kemudian tentang ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selanjutnya, ya, ini adalah disiplin positif yang mungkin di sekolah kita akan menjadi sebuah perubahan mungkin ya, Sarjana ya. Pertama adalah dalam budaya kita, makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, ataupun hukuman. Oke. ya. Iya. Nah ini menurut Ustaz, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 ya? Iya, ada 5. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik itu secara fisiologis maupun psikologis. Jadi yang pertama itu bertahan hidup, jelas. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Ya. Lanjut. Ya, motivasi perilaku manusia ini adanya dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi, yang pertama tentang menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ya sebenarnya. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Sering nggak seperti itu? Iya ya. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Coba teman-teman ini membayangkan dulu. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka murid melakukan disiplin diri karena mengharapkan imbalan. Betul nggak? Pernah nggak gitu? Gitu ya. Kemudian motivasi ini adalah satu tingkat di atas motivasi yang sama. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Murid melakukan disiplin diri karena sadar. Ada seperti itu? Mereka itu diam bukan karena hormat, tapi diam karena takut. Kemudian kita itu sifatnya memaksa. Kemudian murid ketika ada hukuman cenderung biasanya mereka menyembunyikan kesalahan mereka. Kenapa? Karena takut misalkan dipukul sama gurunya, takut dijemur dan takut lain sebagainya. Kemudian murid menjadi rendah diri karena tadi sering dihukum. Kemudian efek dari kita terlalu sering memberikan penghargaan, yang pertama itu tidak efektif. Karena kenapa? Biasanya yang sering diberi penghargaan itu hanya itu saja orangnya. Ya, kemudian merusak hubungan. Itu tadi karena guru itu lebih sering membesar, misalkan saya senang kepada Ustaz Pendi karena Ustaz Pendi ini orangnya rajin terus, saya berikan terus penghargaan. Itu akan merusak hubungan dengan siswa yang lain. Kemudian mematikan kreativitas, ya, menghukum dengan sistem ranking. Alhamdulillah sekolah kita tidak ada lagi sistem ranking ya, ya. Kemudian merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia berbuat itu bukan atas dirinya, tapi atas penghargaan yang akan didapatkannya. Padahal kita inginkan itu siswa itu berlaku baik itu memang karena kesadaran dari dalam dirinya. Next. Mungkin habis ini teman-teman bisa melakukan perubahan ya saja. Iya betul. Antara memberikan hukuman sama penghargaan.
Silakan. Baik, konsep disiplin dengan identitas sukses ada dua ya, misalnya. Yang pertama itu tentang konsekuensi dan restitusi. Jadi kita bahas banyak tentang restitusi. Konsekuensi yang pertama adalah penguatan jangka pendek. Kemudian yang kedua perlu monitoring berkelanjutan. 3. Stimulus respon. Kemudian yang 4. Murid menghormati peraturan. Dan yang kelima adalah kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Lalu bagaimana dengan restitusinya, Ustaz Gali? Yang pertama, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan jangka panjang. And then murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol nanti kita akan bahas juga. Dan yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, ini tadi sesuai yang dijelaskan dari Pak Eno tadi, bahwa di sini kita akan mengetahui apa sih itu restitusi, ya. Jadi restitusi itu menurut Ustaz proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak serta-merta kita sebagai seorang guru itu menyalahkan siswa itu terus-menerus, ya. Jadi siswa itu bukan tempat kita untuk melimpahkan semua kesalahan. Kemudian ciri-ciri restitusi itu apa? Yang pertama bukan menebus kesalahan tapi memperbaiki kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi kita tawarkan kembali kepada siswanya. Ya, nanti bagaimana cara kita akan kasih tahu. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi melihat setiap siswa itu punya potensi dirinya, ya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tingkatan, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi bukan pada kesalahan. Jadi ada ciri-ciri yang tadi. Nah, ciri-cirinya yang ini bisa menjadi perbaikan kita mungkin ya sekalian untuk sekolah di SDIT Mutiara Cendekia ini. Next. Lanjut, Bu. Ini perbedaannya saja. Perbedaan antara hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Teman-teman bisa baca di situ. Kalau hukuman biasanya guru menghukum hormat bendera 10 menit. Pernah nggak dilakukan seperti itu? Pernah ya? Oh nggak pernah. Ada sebagian. Iya, sebagian biasanya. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Banyak. Sering nggak tuh? Banyak. Sering. Nah, kemudian konsekuensinya apa nih? Konsekuensinya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak berlipat-lipat gitu ya. Banyak gitu hukumannya, konsekuensinya. Kemudian guru tegas dan murid mentaati peraturan. Restitusinya gimana saja lihat? Ya, restitusinya guru menanyakan keyakinan kelas dulu. Baru nanti setelah ada kasus mungkin ya menggunakan segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas itu. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kegiatan restitusi mungkin harus diimbangi gitu ya. Lanjut, udah. Kembali tadi dulu. Nah, ini Bunda dan Ustaz, ini salah satu kesalahan murid yang tidak mengerjakan PR. Nanti ada lagi banyak kesalahan, misalkan datang terlambat. Hukumannya apa? Biasa kalau kita datang terlambat, lari 10 ke lapangan. Itu masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya. Kemudian nanti konsekuensinya apa? Guru harus tegas memberikan pendidikan kepada murid tersebut agar tidak terlambat lagi untuk kedepannya. Itu konsekuensinya. Kemudian restitusinya kita tanyakan kembali kepada siswanya. Kira-kira yang sudah dilakukannya sudah benar atau tidak? Oh ternyata salah ini Pak Guru, ternyata ini salah ini Bu Guru. Jadi benar bagaimana? Kita tanyakan kepada si siswanya tadi. Bukan berarti kita itu menjudge mereka. Kamu ini datang telat terus, nggak tahu apa kita masuk jam itu namanya menghukum. Tapi segitiga restitusi itu kita kembali menanyakan kepada peserta didik agar mereka kembali kepada keyakinannya. Tapi ini kasusnya tentang siswa yang tidak mengerjakan PR. Iya, ini tidak mengerjakan PR. Next, Bu. Nah, ini tadi menurut Ustaz sudah di posisi manakah kita? Ya. Jadi 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi. Ada 5 ya. Yang pertama itu sebagai penghukum,
pembuat rasa bersalah, Yang ketiga, teman, sebagai teman. iya, pemantau, Iya. manajer. Iya. Sudah di posisi manakah kita, Bunda Ustaz? Saya memantau. Coba saya tanya dulu ya Coba. sama audien kita nih Pak, boleh ya? Boleh. Coba Ustaz Ersa, kira-kira selama bertahun-tahun mengajar di SDIT Mutiara Cendekia ini, Ustaz Ersa berada di mana? posisinya ada di mana sekarang, Ustaz Ersa? Di penghukum kan? Pembuat rasa bersalah kah? Teman, pemantau, atau manajer? Oh, best friend Ustaz. Oh, best friend luar biasa. Sudah level 3. Masya Allah. Masya Allah. Sudah level 3. Ada sebagai teman. Coba Ya. yang biasanya di sini jadi penghukum. Penghukum. Saya. Coba saya tanya Ustaz Arinal dulu ya. Ustaz Arinal ini hobi dia. Oh, ya. Coba saya tanya dulu. Ustaz Arinal ada di posisi mana? Sebenarnya kalau saya itu lebih ketiga sih, karena baru datang saja sudah saya digerumuni anak-anak. Luar biasa. Best friend kayak gitu ya. Luar biasa. Jadi inilah bukan Ustaz. Jadi posisi 5 kontrol itu ada 5. Ya. Ada guru yang hobinya menghukum. Ya. Setiap melihat kesalahan anak, yang penting dihukum dulu. Ya. Nggak tahu dia sebab akibatnya nanti dulu. Penyebabnya apa? Nggak tanyakan dulu bagaimana masalahnya. Pokoknya lihat anak yang bersalah langsung dihukum pokoknya. Nah, Siapa itu Ustaz Gali? nggak tahu ya. Mudah-mudahan kita yang ada di sini ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Jadi guru itu sukanya itu mengorek-ngorek ya, ibaratnya tuh mencari. Apa yang murid bisa lakukan untuk memperbaiki itu nanti kita jelaskan terhadap siswa. Itu Ustaz Gali. Lanjut. Nah, silakan Ustaz Gali. Nah, di sini, kebetulan ini saya sendiri, saya buat contohnya sini ya. Jadi ini ada berbagi praktik baik penerapan segitiga restitusi. Ini langsung kita akan praktek ini, Pak. Ya, Kita langsung praktek ini. Evan biasanya adalah anak yang rajin dan tekun di kelas. Tapi pada hari itu, Sensei Gali ya, melihat Evan menjawab soal sumatif sambil melihat buku di laci meja. Contek Ya, mencontek atau jiplak dari buku. Padahal sesuai keyakinan kelas yang telah dibuat pada awal tahun ajaran, murid tidak diperkenankan melihat buku saat mengerjakan soal sumatif. Mari kita praktekkan bagaimana proses segitiga restitusi. Iya. Ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi identitas, Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi di. ya. Ya. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga. Coba yang ketiga. Yang ketiga. Nah, menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dari kasusnya Ustaz Gali tadi, ada anak yang mencontek, gitu ya. Kira-kira ini seperti apa Ustaz Gali? Langsung kita praktekkan. Menstabilkan identitasnya. Saya sebagai Evan, saya sebagai gurunya. Oke. Baik. Ini setelah jam istirahat. Jam istirahat, saya tiba-tiba dipanggil oleh Pak Eno. Baik. Dari kasusnya tadi, Silakan Ibu, kasus tadi Ibu. Nah, saya bertanya dulu nih, sebagai seorang guru, saya tanyakan dulu kepada anaknya. Evan, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Baik, ya alhamdulillah. Evan, tadi saya lihat kamu pada saat ulangan atau menjawab soal itu ada narik-narik di buku di dalam meja, apa benar itu? Pak, sebenarnya Evan nggak belajar semalam Pak. Oh gitu. Kenapa kamu tidak belajar? Kasih kamu Pak. Astagfirullah. Harusnya kan Evan sudah tahu kalau misalkan besok mau ada pelajarannya, Evan harus belajar dulu. Nontonnya nanti dulu. Kan sudah tahu waktunya. Ya. Tapi Pak filmnya bagus sekali. Iya, Bapak juga tahu. Bapak juga suka nonton film. Tetapi harusnya Evan sudah tahu waktu. Gitu ya. Iya. Jangan diulangi lagi. Ya Pak. Benar? Ya Pak. Ya, janji ya. Janji Pak. Evan udah tahu kan keyakinan kelas kita seperti apa? Kemarin waktu kita sama-sama teman itu
harus jujur. Iya, jadi perbuatan jujur itu nanti akan berpahala. Jangan diulangi. Apa yang murid bisa lakukan untuk memperbaiki itu nanti kita jelaskan terhadap siswa. Itu Satgali. Lanjut. Nah, silakan Satgali. Nah, di sini, kebetulan ini saya buat contohnya sini ya. Jadi ini ada berbagi praktik baik penerapan segitiga restitusi. Ini langsung kita akan praktek ini, Pak. Ya, kita langsung praktek ini. Evan biasanya adalah anak yang rajin dan tekun di kelas. Tapi pada hari itu, Sensei Gali ya, melihat Evan menjawab soal sumatif sambil melihat buku di laci meja. Contek ya, mencontek atau jiplak dari buku. Padahal sesuai keyakinan kelas yang telah dibuat pada awal tahun ajaran, murid tidak diperkenankan melihat buku saat mengerjakan soal dalam dunia mereka. Kemudian sebagai pemantau juga, kalau hobinya mantau aja nggak ada kerjaan itu gimana coba? Ya, kemudian yang terbaik itu pemantau ini biasanya di bagian Parawaka gitu ya. Iya, di Parawaka. Tugas kepala sekolah ya. Waka-waka. Kemudian ada manajer. Nah, ini manajer dikasih kepala sekolah. Ya. Jadi guru itu juga harus bisa memanage yang ada di kelasnya. Ya, gitu. Silakan. Tapi bukan hanya kepala sekolah saja untuk memantau semuanya. Iya, banyak. Sebagai seorang guru pun teman-teman biasanya juga harus bisa memantau dari semua kegiatan siswa, kegiatan pembelajaran gitu ya, baik di dalam maupun di luar kelas. Ya, 5 penerapan posisi kontrol guru. Nah, ini tadi sudah dibahas tentang Satgali. Penghukum, biasanya kalau guru, penghukum ini adalah selalu mematuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Betul nggak seperti itu? Biasanya gitu ya Satgali ya. Iya. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, ini ada konteks wacana gitu ya. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Bahasanya seperti itu. Kecewa saya. Kecewa kita. Nah, ini kalau teman-teman yang biasanya guru sebagai teman, pasti dia selalu mengajak siswanya. Ada kata ayolah, kan di situ. Ayolah, yang tertib, bantu Bu Guru ya. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, seperti itu. Kemudian pemantau, posisi kontrol pemantau. Kamu sudah melanggar apa? Kamu sudah melanggar. Kemudian apa konsekuensinya? Gitu. Biasanya kata-katanya yang kita bermain di kata-kata. Tunggu poin aja ya. Tunggu poin. Iya. Ini manajer ya. Iya. Manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu itu? Jadi Bunda Ustadz yang ada di sini sudah tergambar nih, kira-kira posisi kontrol sebagai seorang guru itu ada di mana? Ya, lanjut. Nah, di sini kita bahas tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Kita bahas di sini. Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Kalian tahu alasannya? Apakah ini hanya peraturan atau keyakinan kita agar bisa selamat dalam berkendara? Peraturan atau keyakinan? Peraturan atau keyakinan? Peraturan. Dua-duanya. Mati di tangan Tuhan. Kemudian yang kedua, mengapa pada saat pandemi COVID-19 kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Peraturan atau keyakinan? Keyakinan. Keyakinan. Ini Apa? Keyakinan. Harus menggunakan masker Dan mencuci tangan. dan mencuci tangan. Keyakinan atau peraturan? Apa? Keyakinan. Kalau sekarang masih jadi peraturan sekarang. Oh, sekarang jadi peraturan. Peraturan. Bukan keyakinan ya. Bukan keyakinan. Harusnya itu menjadi Harusnya menjadi keyakinan. walaupun seharusnya kayak helm, walaupun tidak ada tertulis misalkan situ peraturan menggunakan helm, tapi helm itu penting buat kita karena apa? Untuk yang pertama menjaga kepala kita dari benturan. Ya. Kalau terjadi kecelakaan. Kalau terjadi kecelakaan. Walaupun nggak ada kecelakaan, setidaknya kita bebas dari mengantisipasi debu masuk dalam mata. Ya. Silakan. Next. Oke. Kegiatan membuat keyakinan di kelas 5A.
Jadi nanti setelah ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Iya. Setelah guru menjelaskan tentang peraturan, guru dan murid berdiskusi tentang manfaat adanya peraturan. Teman-teman di sini semuanya sudah ada peraturan kelas kan? Sudah. Alhamdulillah. Dalam kelompoknya, murid merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Jadi ini keyakinan kelas dibuat bersama gitu saja ya. Selanjutnya, murid menempelkan keyakinan kelas yang dibuat. Semua murid sangat antusias dan gembira saat menyampaikan keyakinan kelas yang mereka inginkan. Kemudian, keyakinan kelas yang sudah dibuat ditempel di dinding agar semua bisa membaca dan bisa saling mengingatkan saat ada yang melanggar keyakinan kelas. Jadi peraturan yang sudah dibuat itu sudah harusnya kita menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya. Ketika ada yang melanggar, maka akan kembali lagi saling mengingatkan antar satu sama lain. Lanjut Bunda. Oke, selanjutnya adalah bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Silakan. Ya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama dia lebih abstrak daripada peraturan. Ya. Kemudian, yang pertama ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua berupa pernyataannya universal. Global. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian sedikit saja mudah diingat ya. Jadi itu lebih ringkas agar lebih mudah diingat. Contoh, saya kasih contoh di sini. Peraturan kelasnya, siswa datang harus tepat waktu. Itu kalimat peraturannya. Bagaimana jika ketika kalimat tersebut diubah menjadi keyakinan kelas? Siswa harus datang tepat waktu. Ada yang tahu bagaimana keyakinan kelasnya? Kita rubah menjadi disiplin waktu atau bisa menghargai waktu. Cukup itu saja. Jadi tidak terlalu banyak. Makanya situ sifatnya dia universal. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif tadi yang sudah disampaikan tadi. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ditanyakan dalam dunia mereka. Kemudian sebagai pemantau juga kalau hobinya mantau aja nggak ada kerjaan itu gimana coba? Ya. Kemudian yang terbaik itu pemantau ini biasanya di bagian Parawaka gitu ya. Iya di Parawaka. Tugas kepala sekolah ya. Waka-waka. Kemudian ada manajer. Nah, ini kepala sekolah. Ya. Jadi guru itu juga harus bisa memanage yang ada di kelasnya. Ya. Silakan. Tapi bukan hanya kepala sekolah saja untuk memantau semuanya. Iya, banyak. Sebagai seorang guru pun, teman-teman biasanya juga harus bisa memantau dari semua kegiatan siswa, kegiatan pembelajaran gitu ya, baik di dalam maupun di luar kelas. Ya, 5 penerapan posisi kontrol guru. Nah, ini tadi sudah dibahas tentang Satgali. Penghukum, biasanya kalau guru, penghukum ini adalah selalu mematuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Betul nggak seperti itu? Biasanya gitu ya, Satgali ya. Iya. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, ini ada konteks wacana gitu ya. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Bahasanya seperti itu. Kecewa saya. Kecewa kita. Nah, ini kalau teman-teman yang biasanya guru sebagai teman, pasti dia selalu mengajak siswanya. Ada kata ayolah, kan di situ. Oke, Bunda dan Ustadz, ada yang mau ditanyakan setelah kita memaparkan terkait budaya positif? Ya, Masya Allah. Masya Allah, silakan tidak terlebih dahulu ya. Silakan berdiri dulu. Silakan berdiri. Sebutkan nama, kelas berapa Bunda ya? Iya. Terima kasih Sensei Gali dan Pak Eno. Izin bertanya. Saya namanya Bunda Nelly ya dari Kasimasi. Bagaimana kalau misalkan anak-anak itu sudah mengecap kita sebagai guru yang suka marah? Gitu. Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Oke, lanjut. Pertanyaan yang kedua. Kita tampung dulu ya Pak Eno ya. Boleh. Baik, perkenalkan nama saya Arinal Kosyafur Rizky dari kelas 4C. 4B maksudnya. Baik. Saya ingin bertanya mengenai
segitiga restitusi ya tadi ya. Nah, bagaimana penerapan segitiga restitusi itu terhadap anak yang bisa dikatakan dia itu berprestasi namun suka bawa onar juga, dia bermasalah dan mata teman-temannya itu dia sering apa ya, wah nggak jahil kayak gitu loh, buat kesalahan kayak gitu. Bagaimana itu penerapannya? Oke, terima kasih. TPN itu apa Pak? Boleh silakan. Oke. Punya Bunda Nelly. Oke, Bunda Nelly ya. Oke, terima kasih atas pertanyaan telah dilontarkan baik dari Bunda Nelly maupun Ustadz Arinal ya. Di sini kami akan menjawabnya Sharing ya, ya, sharing saja seperti itu. Saya mencoba untuk yang pertama menjawab pertanyaan dari Bunda Nelly terkait bagaimana jika seseorang guru itu sudah dicap, ya sudah dicap sebagai guru killer, guru penghukum, guru yang suka marah-marah, guru yang ditakuti di lingkungan sekolah itu. Jadi kita kembali dulu. Jadi ketika seorang guru itu sudah dicap sebagai guru penghukum atau guru yang suka marah-marah, kita posisinya misalnya saya ini dianggap sebagai guru yang suka marah-marah atau guru yang suka menghukum. Saya kembali berkaca kepada diri saya. Apakah ya hal yang oke, Bunda dan Ustadz, ada yang mau ditanyakan setelah kita memaparkan terkait budaya positif? Masya Allah. Masya Allah, silakan tidak terlebih dahulu ya. Silakan berdiri dulu. Silakan berdiri. Nama, kelas berapa Bunda ya? Iya. Terima kasih Sensei Gali dan Pak Eno. Izin bertanya. Saya namanya Bunda Nelly ya dari Kasimasih. Bagaimana kalau misalkan anak-anak itu sudah mengecap kita sebagai guru yang suka marah? Gitu. Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Oke, lanjut silakan. Pertanyaan yang kedua. Kita tampung dulu ya Pak Eno ya. Boleh. Baik, perkenalkan nama saya Arinal Rizky dari kelas 4C. Maaf, 4B maksudnya. Baik. Saya ingin bertanya mengenai segitiga restitusi ya tadi ya. Nah, bagaimana penerapan segitiga restitusi itu terhadap anak yang bisa dikatakan dia itu berprestasi namun suka bawa onar juga, dia bermasalah dan mata teman-temannya itu dia sering apa ya, wah nggak jahil kayak gitu loh, buat kesalahan kayak gitu. Bagaimana itu penerapannya? Terima kasih. TPN itu apa Pak? Boleh silakan. Punya Bunda Nelly. Oke, Bunda Nelly ya. Oke, terima kasih atas pertanyaan telah dilontarkan baik dari Bunda Nelly maupun Ustadz Arinal ya. Di sini kami akan menjawabnya sharing ya, ya, sharing saja seperti itu. Saya mencoba untuk yang pertama menjawab pertanyaan dari Bunda Nelly terkait bagaimana jika seseorang guru itu sudah dicap, ya sudah dicap sebagai guru killer, guru penghukum, guru yang suka marah-marah, guru yang ditakuti di lingkungan sekolah itu. Jadi kita kembali dulu. Jadi ketika seorang guru itu sudah dicap sebagai guru penghukum atau guru yang suka marah-marah, kita posisinya misalnya saya ini dianggap sebagai guru yang suka marah-marah atau guru yang suka menghukum. Saya kembali berkaca kepada diri saya. Apakah ya hal yang oke, Bunda dan Ustadz, ada yang mau ditanyakan setelah kita memaparkan terkait budaya positif? Masya Allah. Masya Allah, silakan tidak terlebih dahulu ya. Silakan berdiri dulu. Silakan berdiri. Nama, kelas berapa Bunda ya? Iya. Terima kasih Sensei Gali dan Pak Eno. Izin bertanya. Saya namanya Bunda Nelly ya dari Kasimasih. Bagaimana kalau misalkan anak-anak itu sudah mengecap kita sebagai guru yang suka marah? Gitu. Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Oke, lanjut silakan. Pertanyaan yang kedua. Kita tampung dulu ya Pak Eno ya. Boleh. Baik, perkenalkan nama saya Arinal Rizky dari kelas 4C. Maaf, 4B maksudnya. Baik. Saya ingin bertanya mengenai segitiga restitusi ya tadi ya. Nah, bagaimana penerapan segitiga restitusi itu terhadap anak yang bisa dikatakan dia itu berprestasi namun suka bawa onar juga, dia bermasalah dan mata teman-temannya itu dia sering apa ya,
gue nggak jahil kayak gitu loh, buat kesalahan kayak gitu. Bagaimana itu perawatannya? Oke, terima kasih. Bapak itu apa Pak? Boleh silakan jadi. Oke. Punya Bunda Nelly. Oke, Bunda Nelly ya. Oke, terima kasih atas pertanyaan telah dilontarkan baik dari Bunda Nelly maupun Ustaz